kesempatan ini kita akan bersama-sama mendalami pendalaman iman tentang penghormatan atas pekerjaan. Nah, jika kalian ditanya tentang apa itu pekerjaan dan bagaimana penghormatan atas pekerjaan itu, mungkin kita akan mendengar jawaban yang beragam sesuai pengalaman. Untuk itu, kita akan mendalami tentang apa itu bekerja atau pekerjaan melalui surat apostolik Yohanes Paulus II melalui ensiklik Laborem Exercens. Kita belajar bersama tentang kerja manusia dan bagaimana cara kita untuk menghormati suatu pekerjaan itu. Nah, sahabat muda, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Andreas Jagondemon, biasa dipanggil Andre. Saya seorang mahasiswa dan juga salah satu OMK dari Paroki Kalasan. Saya sebagai host pada acara bincang-bincang kita pada malam ini. Suster Adalsin SPC, beliau merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Katolik Universitas Sanata Dharma. Suster Adalsin akan menemani juga untuk bersama-sama mendalami tentang kerja manusia. Selamat malam Suster Adalsin. Suster, menarik nih tema kita malam ini, yakni penghormatan atas pekerjaan. Nah, Suster, sebelum masuk lebih lanjut dalam tentang bekerja ini, apakah Suster punya pengalaman yang menarik? Selamat malam juga Andre. Kalau ditanya apakah ada pengalaman yang menarik terkait dengan bekerja, tentu saya ada. Karena sebagai seorang suster kami juga bekerja dan kami juga terinspirasi dari semangat Santo Paulus untuk bekerja. Dan karena kebetulan kami juga adalah suster-suster Santo Paulus, maka menjadi keharusan untuk kami supaya bekerja, di mana Rasul Paulus seperti menyadarkan dan mengingatkan kami tanpa ragu-ragu yang mengatakan bahwa jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Maka sejak dari dalam rumah pembinaan, kami suster-suster SPC sungguh melatih diri supaya giat bekerja dan tidak boleh memilih-milih pekerjaan. Entah itu di tempat yang nyaman, misalnya melalui karya-karya kami. Ada karya di bidang pendidikan atau di kesehatan. Dan malah kami juga ditugaskan misalnya di gudang atau di kandang ternak. Nah, kebetulan saya pernah bertugas di kandang ayam selama sebulan. Di situ kami diajarkan, dilatih untuk bagaimana kami menghormati pekerjaan yang diberikan kepada kami. Wow, berarti suster-suster SPJ ini suster-suster yang aktif ya. Selain berdoa, rupanya bekerja juga. Kira-kira menurut suster, kerja itu apa sih suster? Seperti dalam moto dari kelompok biarawannya yang mengatakan ora et labora. Kami juga demikian. Tidak hanya berdoa, tetapi kami juga bekerja. Maka menurut saya, kerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan seseorang untuk dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan yang dimaksud seperti imbalan berupa uang atau barang. Nah, dengan demikian, kepuasan kerja dalam melayani sesama sungguh-sungguh tercapai. Karena kerja juga merupakan tindakan khas manusia tentunya. Nah, dengan bekerja, manusia menyadari diri sebagai makhluk yang mampu mengembangkan diri, mampu membawa perubahan, baik pada skala kecil maupun pada skala dunia yang lebih luas. Melalui bekerja, orang mempertahankan hidupnya, melayani kebutuhan sesama dan juga dirinya. Orang harus bekerja. Nah, konsekuensi dari manusia sebagai makhluk bekerja adalah berusaha untuk mencari pekerjaan. Sebab dengan bekerja orang dapat mempertahankan hidup. Oh ya suster, selama suster di tempat kerja, khususnya di tempat suster berkarya, kira-kira bagaimana pandangan orang-orang tentang kerja? Ya, pandangan masyarakat tentang kerja itu bermacam-macam ya Andre. Ada pandangan yang positif atau membangun, dan ada juga pandangan yang kurang tepat tentang kerja. Ada orang berpandangan bahwa bekerja adalah beban dalam hidup sehingga perlu dikurangi atau malah dihindari. Ada pula yang
sungguh menikmati pekerjaan mereka dan merasa hidup menjadi lebih bermakna dengan melakukan suatu pekerjaan. Namun di sisi lain masih ada pandangan dalam masyarakat atau orang-orang yang mengklasifikasi pekerjaan kasar dan pekerjaan halus. Nah, pekerjaan halus diidentikan dengan pekerjaan kantor atau misalnya para medis, guru dan PNS serta yang lainnya. Sedangkan pekerjaan kasar disejajarkan dengan para buruh yang semata-mata hanya mengandalkan otot dalam bekerja. Misalnya para buruh bangunan lalu buruh bongkar muatan pelabuhan dan lain-lain. Nah, orang yang bekerja di sawah atau buruh ternyata mempunyai nilai yang sama positifnya dengan orang yang bekerja di kantor. Nah, ini yang harus kita ingat bahwa yang bekerja di sawah atau buruh itu mempunyai nilai yang sama positifnya dengan orang-orang yang bekerja di kantor.